Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri dengan NPM 029 dari kelas Ekonomi Publik D011. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai BPJS Kesehatan sudah efektifkah untuk masyarakat Indonesia? Nah, teman-teman, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan pemerintah yang dijalankan melalui Sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. Program ini juga bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, mengurangi biaya pengobatan masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran penerima manfaat BPJS meliputi peserta PBI, yaitu masyarakat kurang mampu yang iurannya akan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian, pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, serta peserta mandiri. Nah, pada slide ini terlihat data jumlah peserta dan juga anggaran BPJS pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Jumlah peserta BPJS terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah peserta sekitar 235 juta jiwa dan meningkat 281 juta jiwa pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program BPJS ini. Nah, dari sisi anggaran BPJS juga meningkat pada tahun 2021 hingga tahun 2024 karena meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, namun pada tahun 2025 anggaran mengalami penurunan meskipun jumlah peserta tetap meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan juga BPJS mulai melakukan penyesuaian atau efisiensi pembiayaan kesehatan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa program BPJS terus berkembang dan semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Program BPJS memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan akses layanan kesehatan karena masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pengobatan. Lalu yang kedua, mengurangi beban biaya pengobatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu melalui program PBI. Dan yang terakhir, BPJS meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat karena masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang lebih merata. Meskipun memberikan banyak manfaat, program BPJS juga mengalami beberapa kendala nih teman-teman. Kendala yang pertama adalah defisit anggaran. Karena meningkatnya jumlah peserta dan pengguna layanan kesehatan menyebabkan kebutuhan pembiayaan itu semakin besar. Kendala yang kedua, masih terdapat keterbatasan fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis di beberapa daerah. Dan yang ketiga, antrian pelayanan di fasilitas kesehatan itu masih cukup tinggi karena banyaknya pengguna BPJS. Berdasarkan data dan dampak program yang telah dijelaskan sebelumnya, program BPJS dapat dikatakan cukup efektif. Dari sisi ketepat sasaran, program PBI itu membantu masyarakat kurang mampu memperoleh layanan kesehatan. Dari sisi efisiensi, peningkatan anggaran diikuti dengan meningkatnya jumlah peserta dan penggunaan layanan kesehatan di masyarakat. Dari sisi keberlanjutan, program BPJS masih memerlukan dukungan pemerintah karena masih menghadapi tantangan pembiayaan dan fasilitas kesehatan. Selain itu, program BPJS juga memberikan manfaat nyata berupa pengurangan biaya pengobatan dan juga peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, program BPJS cukup efektif dalam memperluas layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Peningkatan jumlah peserta pada tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa program ini semakin mampu menjangkau masyarakat luas. Nah, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan nih bahwa program BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses layanan kesehatan. Data tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan jumlah peserta dan anggaran BPJS terus meningkat, yang menandakan semakin luasnya perlindungan kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis agar fasilitas pelayanan kesehatan lebih merata di seluruh daerah.
Yang kedua, BPJS juga perlu memperkuat pengelolaan keuangan melalui pengawasan, iuran, dan evaluasi pembiayaan secara berkala agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.